Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi, saya Taufik Fadilah dengan PM 2578114. Di sini saya akan membuat video hands on lab ke-10, yaitu tentang client dan server. Apa ini namanya? Network socket programming, yaitu dua program. Nah, di sini saya disuruh poin pertama yang A ini menjelaskan logik kode program untuk setiap latihan 1 sampai 3 dengan menunjukkan shortcode yang diambil dari git tag. Nah, di sini diganti ya, kata dosennya itu memakai git checkpoint. Kita memakai git checkpoint untuk melihat tugasnya itu. Git checkpoint bukan pakai git event tadi. Git checkpoint latihan 1. Latihan 1. Kan saya sudah membuat latihan 1 sampai 3. Sini kita meriksa memakai git checkpoint. Nah, ini sudah berubah ya, kita sudah masuk ke latihan 1. Nah, ini latihan satunya seperti ini. Ini kita disuruh latihan satu ini kita membuat dua program cara terpisah namanya agent sama controller, di mana agent sebagai server, controller ini sebagai client. Nah, ini kita membuat supaya bisa saling terhubung, saling menyapa. Nah, di sini agentnya itu kita import socket, memakai import socket. Keduanya juga import socket ini. Nah, di sini tuh agentnya ini saya itu sebagai servernya ini. Server ini membuat alamat yang namanya IP-nya 127.0.1 ini dengan port 99 ini dengan memakai fungsi band. Nah, lalu edge-nya ini bakal siap menerima memakai listen ini, fungsi listen untuk menerima klien, yaitu satu klien saja karena di sini cuma satu. Nah, setelah satu klien itu bakal mengeprint ini, lalu di sini bakal membuat objek baru namanya client socket sama client address. Di sini memakai fungsi accept. Nah, accept ini bakal berhenti ya di sini karena kan belum ada klien yang terhubung, jadinya belum bisa mengeksekusi accept-nya ini. Kalau sudah terhubung itu baru bakal mengirimkan ini print dan mengirimkan send balik lagi untuk ke kliennya itu pesannya session ready, dan kita encode karena encode ini untuk mengubah string ini ya jadi pad karena nggak bisa langsung kekirim ini apa itu string ready-nya ini session ready ini karena string kita pakai encode supaya bisa diubah dan kekirim. Lalu di sini client socketnya bakal berhenti langsung menutup setelah menerima satu klien itu langsung sesinya bakal ketutup. Nah, untuk yang di kliennya ini kliennya bakal menjalankan print ini keluaran, lalu client socketnya ini bakal menghubungkan connect memakai virtual connect ini ke alamat IP ini dan core yang ini core 99 ini dengan IP ini yang tadi ada di agentnya itu bakal kita menghubungkan yang memakai fungsi connect itu. Kalau sudah terhubung bakal berlanjut lagi yang namanya itu client socketnya ini kita bakal klien ini menerima pesan dengan decoded yang tadi ada di agentnya ini. Lalu setelah setelah menerima itu bakal mengeluarkan ini responnya ini, yaitu respon dari penerimaan pesannya itu yang ada di agent tadi itu namanya season ready tadi itu bakal keluar begitu. Lalu setelah menerima pesan itu bakal ketutup apa bakal langsung berhenti programnya kayak gitu. Nah, kita coba jalanin ya. Loh, kok gini, mana tempatnya? Nah, kita jalankan tadi sudah masuk ke latihan ke-1 CMD. Oke, kita jalanin yang servernya yaitu agentnya itu. Nah, ini di agentnya bakal ya apa itu membuat objek itu yang dengan IP 127.0.1 tadi itu dengan port tadi itu ini menunggu klien ya yang terhubung supaya bisa dilayani, kan cuma bisa satu tadi. Nah, kita jalanin lagi CMD yang kedua, yaitu kita hubungkan apanya itu namanya kliennya yaitu kontrolnya ke ini. Nah, ini bakal terhubung, sudah terhubung. Ini session ready tadi itu. Nah, ini sudah terhubung. Ini sudah terhubung tadi yang pertama. Di sini agentnya cuma sini doang yang pertama. Setelah ada klien yang masuk dilayani yaitu dari
alamat ini dengan for ini, lalu dia mengirim pesan, namanya pesan ready tadi itu, seperti itu. Nah ini respon berkata, ini responnya ya pesan yang diterima tadi memakai receive ini. Dan decodenya itu untuk apa tuh, yang string tadi, system ready ini supaya bisa dikirim, karena harus berubah jadi byte dulu. Seperti itu untuk latihan yang ke satu. Nah kita pindah ke latihan yang kedua. Nah ini sudah berubah ya. Nah ini sudah berubah, tadi kan gak ada ini. Nah yang berubah ini itu latihan kedua ini kita supaya nggak apa itu langsung mengirim pesan, tapi ini kita menginput otomatisasi secara spesifik. Kita membuat inputan sesuatu, yaitu formatnya gimana ini. Nah ini formatnya for apa, tas cmd, formatnya ini ada titik dua ya, ini formatnya kita pakai format itu ya. Tadi seperti tadi itu, ini mempunyai alamat ini, band melayani satu klien, maka listen ini, lalu dari kliennya itu bakal nunggu permintaan apa ya, menunggu apa yang masuk. Nah ini setelah menerima datanya apa yang keluar dari data kontrolnya itu, dan ini datanya di decode ya supaya bisa perintah, karena bentuknya string, jadi memakai decode supaya bisa membaca. Nah ini for task command ini, yang for tadi yang inputannya tadi harus gitu ya. Nah ini nih imporannya, pornya apa, tasnya apa, ini harus 3 ya, dipisahkan dengan titik 2 inputannya. Jadi ini connect dan input decode of sending mengirim in the code task. Jadi ini mengirim pesan sendnya seperti itu. Nah ini porda memakai split. Nah ini split yang tadi sebagai pemisahnya itu, portnya nanti diisi berapa. Ini tab respace nya kita ganti underscore ini mengganti jadi si pasti. Dan ini juga sama aja, kalau jika sudah melayani satu klien bakal mengclose lagi, tutup lagi. Wah. Nah di sini misalnya dari apa, nah ini sudah berjalan, saya siap menerima klien. Lalu kita jalanin lagi yang itu kliennya nih, inputannya portnya berapa, misalnya port 1, kita di pakai pemisahnya titik 2 ya, kan ada port tas cmd ini 2 hp, tadi kan ada underscore juga, habis 1 pemisah lagi hb 2. Nah seperti itu, kita memakai impor yang spesifik. Tadi kan sebelumnya cuma mengimpor pesan yang cuma apa itu namanya, system ready tadi. Yang sekarang yang kedua ini kita mengimpor inputan yang spesifik yang kita tulis memakai format ini. Kalau formatnya salah, harusnya nggak bisa sih, bisa tapi apa itu namanya, cobalah, agak lupa ya, kita jalanin lagi. Di sini kliennya kita impor satu doang, mengirim sending. Nah ini tetap nggak bisa ya, kan harus formatan tadi, jadi ya harus format itu spesifik seperti yang dipintahin. Kalau nggak bisa ya ada value error, karena tadi belum masang apa itu, belum naruh exception, jadi exception apa untuk kesalahan itu, jadinya keluar gini ya, salah. Jadi harus memakai format tadi itu, dari yang sebelumnya cuma supaya bisa terhubung. Di sini kita yang pelatihan kedua supaya itu bisa mengirim pesan sesuai inputan yang kita kirim tadi itu. Di sini inputannya tadi kan 1 AB2, di sini keluarnya ini nih, dibagi pas 1 AB memakai fungsi replace tadi itu, replace. Nah memakai replace tadi itu underscore, kita nih sebagai pemisahnya ini tadi itu,
ini underscore-nya diganti spasi. Nah ini diganti spasi AB buat underscore-nya ada ini underscore. Nah ini yang perintah sebelum diubah tadi memakai fungsi replace tadi itu, ini yang awalnya kayak gini bakal berubah jadi seperti ini kayak gitu. Nah, lanjut yang ke latihan 3, hit checkout latihan ketiga. Nah ini harusnya berubah lagi dahan. Nah ini makin panjang aja. Nah kontrolnya sama aja sih kayak yang kedua tadi itu, dimana ini status connect yang kita menghubungkan ke alamat ini, IP ini dengan port 99 ini. Nah import 99 nya ini bakal kode itunya apa itu namanya, otomatis ya berbeda tiap itu klien tuh pasti berbeda. Ini yang pertama 52 ini sesi dimulai, oh ini udah nggak ada deh, pokoknya ini tiap ini enggak 99 aja, tapi tiap itu klien tuh berbeda alamatnya. Nah ini untuk sama aja sih, kliennya ini mengoneksi ke servernya dengan alamat IP ini dengan connect itu, lalu kita pesannya kita encode supaya bisa kebaca, lalu mengirim print sending ini pesannya apa, lalu kita send, di send kita kirim, setelah itu langsung menutup, program langsung ketutup sendiri. Nah di sini kita memakai handle client, dimana handle clientnya kita memakai thread ya supaya bisa apa itu namanya menangani klien lebih dari satu. Itu enggak apa itu enggak satu persatu tapi langsung sekaligus bisa banyak, enggak satu persatu doang tapi langsung banyak sekaligus tapi bisa itu. Nah jadi kita handle client namanya client socket, client address sama thread ID yang di sini tadi itu. Nah ini data client socket, kita ini menerima datanya, memakai retrieve ini, decode-nya ini supaya bisa kebaca, mengubah datanya tadi yang dari string ke bit, dari string itu kita ubah jadi bit supaya bisa kebaca, lalu jadiin string lagi ketika sudah diterima di sini. Nah ini untuk portas yang apa itu namanya tadi itu yang format inputannya tadi itu yang ada portas sama komennya tadi, CMD-nya tadi itu. Mana formatannya? Aduh. Nah ini formatannya nih, for task CMD tadi itu kita ngubah pornya ini tadi kan coba ngisi berapa, lalu kita replace untuk mengubah underscore jadi spasi ini tadi itu. Nah kita memakai exception handle sebagai kalau ini umumnya salah, misalnya titik 2 nya salah atau ada yang kurang, dia bakal ngejalanin ini titik 2 kurang ya, pokoknya kalau nggak format sesuai ini format umumnya, nggak sesuai formatnya, dia bakal exception ngeluarin ini client addressnya berapa yang kesalahan tadi sebagai exception tadi kesalahannya. Lalu setelah selesai, lalu jika formatnya benar bakal langsung menutup sesi dari kliennya tadi itu dengan thread ID berapa ke klien ke berapa, setelah selesai melayani dari klien address alamatnya yang tadi berapa itu, yang apa 127 itu berapa, portnya berapa itu. Kalau di sini ada variabel baru juga, socket, namanya socket ini yang awal-awal tadi itu sih, ini kita nambahkan depending handle-nya buat melayani satu klien melayani lebih dari 2 klien atau sekaligus banyak, enggak satu persatu aja. Nah kita memakai while true. Di sini ketika kan sudah berjalan nih, bakal ngumpulin ini, di sini bakal menunggu nih, kalau belum ada yang terhubung kliennya, dia bakal belum ngejalanin accept ini, karena kalau udah ada yang terhubung, dia bakal ngejalanin accept ini. Setelah accept sama klien keberapa, thread ID nya itu
itu yang keberapa, lalu targetnya ini handling, argumennya ini, lalu melakukan start nyampe ke ini siap nambah ya, thread ID-nya yang ke 1 2 3. Lalu kita memakai if ini untuk memberhentikan. Kalau udah lebih 5 klien yang dilayani, ya selanjutnya bakal berhenti. Kayak gitu sih. Gimana ya? Kayak gini nih contohnya agent. Nah ini dia bakal menunggu tadi yang exception ini tadi belum berjalan karena belum ada klien yang terhubung, belum ada yang meminta. Kita jalanin kontrolnya. Kita 10 or ke 10, tasnya apa? Tasnya A1. Kok ini titik 2. A1 A1 B1. Nah, sama aja sih kayak tadi. Nah ini alamat dari kliennya ini, alamatnya sama 127.001. Ini core-nya berapa? Tiap core kan berbeda. Ini 52672. Yang pertama kan 52501. Jadi tiap klien itu pasti berbeda alamatnya. Nah ini kita tadi setelah di encode tadi, di encode dipakai replace tadi, bakal berubah menjadi formatan yang kita tentuin tadi, kita replace tadi. Nah selesai melayani dari nama kliennya. Nah kalau kliennya ini misalnya inputannya beda lah, ya cuma 1 2 nggak sesuai formatnya, nggak mau jalan. Nah ini yang kedua tadi itu kita cuma import 1, dia bakal nunjukin kesalahan exception tadi itu, apa itu namanya, exception as a thread ID-nya berapa, yang keberapa, ini maksudnya yang ini yang ke 1 2 3 atau yang keberapa. Terusan kita klien addressnya ini, alamatnya tadi itu kliennya itu sebagai exception tadi, ini kesalahannya berupa apa tadi itu. Nah di sini error dengan alamat ini, alamat kliennya, lalu apa nih namanya, not enough value to unpack, value-nya salah, formatnya salah. Lalu kalau udah itu, setelah melayani, dia bakal langsung berhenti, lalu mengeluarkan print ini, selesai melayani. Nah selesai melayani, ini threadnya yang kedua, selesai melayani dari alamat klien yang ini, seperti itu. Ini kita berhentiin, bahkan tadi kan cuma 5. Nah ini baru 2 nih, baru 2 kali. Di sini kan kita memakai if if ini, if else, if untuk memberhentikan while true nya ini. Coba kita, ya kan if-nya thread ID-nya kalau yang ke 6, jadi cuma sampai 5 kali. Udah 5 kali melayani klien, dia bakal berhenti secara otomatis. Kok ini nah ini yang ketiga. Ini yang keempat. Nah ini yang kelima. Bila 5 langsung bakal berhenti di sini ya, karena kita memakai if tadi. Nah ini kita sudah jelasin logika dari
1 2 3 latihan 1 2 3. Untuk pertama itu cuma kita ngubungin supaya agent sama klien supaya bisa terhubung aja. Yang kedua kita supaya kita kliennya itu membuat input secara spesifik atau otomisasi sesuai format yang kita tentuin untuk pesannya itu. Lalu yang ketiga kita menambahkan treat atau handle klien itu supaya bisa menerima lebih dari satu klien secara sekaligus. Kan di sini banyak. Nah ini desainnya ini kan berarti siap menerima 5 klien sekaligus. Tadi yang pertama kan cuma satu doang. Di sini kita pakai treat ini supaya bisa melebihi dari 5 klien bisa menghandle 5 klien sekaligus. Tadi kan cuma satu. Seperti itu. Nah, yang kedua ini menunjukkan secara modifikasi sistem di mana agent hanya akan memproses task jika diawali dengan prefix. Nah, di sini kita membuat inputan juga nih. Prefixnya itu auto task pagar. Kalau nggak awalan auto task pagar berarti dia bakal nge-system error. Lalu jika data yang tidak masuk kriteria prefix, program harus mereses exception auto reset task protokol, menampilkan kesalahan di terminal dan secara otomatis memutus koneksi soket. Jalankan dan tunjukkan hasilnya di terminal saat pengiriman tas berhasil dan saat koneksi ditolak secara paksa oleh sistem. Iya, kita balik dulu. Kan ini kita balik lagi. Tadi kan kita masuk ke namanya take out latihan ketiga. Kita balik lagi ke apa itu? Keluar lah, enggak. Termasuk 1 2 3 tadi. Check out master. Nah, ini kita sudah keluar di agent agent hanya memproses task jika diawali prefix auto task. Jika data tidak dimenuhi kriteria prefix, harus mereses exception auto reset task protokol. Nah, kita membuat exception dulu ya. Kelas apa namanya tadi? Auto reset task protokol. Kita membuat kelas exception dulu. Exception. Nah, ubah aduh. Tadi gimana tadi? Oh ya, membuat grafik auto task. Jika data yang tidak masuk tidak memenuhi kriteria prefix, program harus mereses. Berarti kalau prefixnya nggak awalan auto task, mereka bakal mereses guna auto reset task protokol. Lalu nampilin kesalahan di terminal dan secara otomatis memutus koneksi soket. Kita sudah membuat kelasnya tadi, lalu kita buat supaya awal inputannya tadi auto task tadi itu. Jadi memakai kayak if not data. Nah, kita memakai metode namanya switch supaya kita menentukan awalannya itu seperti apa untuk inputannya. Awalannya itu auto task pagar ya, auto task pagar. Auto task ya, auto task pagar. Kalau awalnya nggak auto task pagar, ya bakal raise apa namanya action tadi, kelas action tadi, yaitu kesalahan input harus diawali dengan
kembali dengan auto task. Auto task, kita udah membuat ini kelasnya, kita sudah membuat apa supaya prefixnya ini awalan prosesnya harus auto task inputannya. Kalau nggak memenuhi kriteria, dia bakal nge-reset system auto reset kalau menampilkan kesalahannya. For task comments. Setelah itu kita bakal apa itu supaya inputannya itu enggak ada auto task ini, setelah di proses lagi kita pakai format data replace, data replace-nya auto task kita ganti kosongan supaya bisa langsung menginput apa itu, langsung keluarannya apa yang kita input selain auto task ini tadi itu ya, auto task pager. Nah, di sini kita ganti tadi kan data, tadi pertama data ini kita ambil dari yang data yang terbaru ini, data. Nah, lalu kita membuat system except buat auto resetnya as dia bakal ngeprint kesalahannya itu, menampilkan kesalahannya sebagai string string thread ID-nya yang keberapa. Udah berawal thread, kok thread kan thread ID-nya yang keberapa, kesalahan apa namanya, auto reset kesalahan auto reset yang as tadi itu mana, berawal as ini kita mengembalikan ini kesalahannya tuh apa namanya. Lalu yang kedua print lagi sebagai string thread ID-nya berapa, koneksi dengan klien yang keberapa, klien address, dan ditolak secara paksa, koneksi dengan ditolak secara paksa ini tadi bismillah. Auto task kita udah membuat system handling yang tadi auto reset protokol awalnya kita udah membuat inputan harus auto task ini, trafficnya kalau nggak auto task awalannya dia bakal nge-reset systemnya tadi, kesalahan jalankan yang tadi tinggal kita save dulu, save ini harusnya sama aja sih, nambahin lagi, nambahin aja dulu print contoh input, kita tambahin biar tahu apa namanya
auto task. Auto task auto task ditambah apa? Oh ya, ini contohnya, formatnya sama ya. Auto task misalnya 1 task bilan 10 bilan 10 komennya apa? Hijau. Satu ini aja pak, terserah lah. Nah ini formatnya kita harus awalan ini ya, kita save dulu. Nah udah, kita jalanin coba. Kita jalanin agentnya. Nah ini menunggu line yang terhubung, yang mana kita jalanin edge ke atas. Nah controller ini ke atas, kita dapat kamera ke atas. Nah ini formatnya, contohnya kita udah buat tadi ini. Contohnya harus awalan pertamanya auto task pagar. Nah ini kita langsung lanjutin ke format yang kita buat sebelumnya itu. Misalnya for 1 tasknya villain 1 juga, villain 1 komennya apa, CMD nya komennya mati 0. Nah gini, ini formatannya yang betul tadi kita buat. Nah ini berhasil. Apa error dengan error, harusnya betul dong, ada yang kurang. Udah buat juga. Harusnya formatnya betul nih. Koneksi ditutup, error dengan str object has no attribute. Apa nih maksudnya? Has no attribute switch. Apa salah tadi? Oh 30. Kok salah? Apa ini digeser pertengahan 'str object has no attribute string'. 'string object has no attribute, tidak ada dalam atribut. Ini bisa digeser lagi. Aktif auto task betul. Oh ya ini mungkin ya, ada yang start switch ya, tinggalan apa? No. Ini copy aja dulu inputannya, mau
Oh iya, kan harus 5 kali dulu ya. Dihapus aja dulu. CMD. Suara mau habis ini. Agent. Nah, udah berjalan. Kita coba hubungin lagi. Kesalahan tadi kayaknya. Error dengan dua suara. Kalau nggak di ini kesalahan input stars auto reject task protocol udah betul if not dapat stars str object hasil atribut apa yang salah error dengan str object apa salah di mana ya data is not data ini kayaknya ada ketik salah ini udah start speed kalau nggak diawali auto task berarti dia akan mereses ini data dari plus udah diubah dia nggak kebaca langsung diubah jadi ini juga udah tampilan kesalahannya ini kan ada beberapa ini coba ini kayaknya di sini sih pakai siapa enggak ya switch aduh coba ini harus diganti nih kayaknya sama kan tadi coba lagi tuh kok salah nah ini betul nih aduh kayaknya tadi ini salah tadi pertama cuma switch doang jadi start switch juga sih salah di sini nih ya kayaknya salah di sini tadi kalau enggak awalannya auto task reses aksesnya terus kita buat baru lagi variabel buat menghilangin auto task ini jadi biasa tadi di sini auto tasknya kita hilangin aja langsung per berapa VLAN 1 mati 0 nah ini tadi per 1 VLAN 1 mati 0 coba kalau yang lain misalnya nggak pakai titik nggak jalan ini not enough nah ini baru udah betul nih kayaknya not enough menangin kontrol di error dengan not enough baru terapkan nah ini error nih
dia bakal nge-reses XML error ini. Errornya apa? Errornya ini not enough value, formatnya salah. Ini langsung ke finally, koneksi ditutup. Betul nih harusnya. Coba lagi, coba pakai auto task, pakai auto task, nggak pakai auto task, langsung satu. Coba ini kamu jalan lagi. Yang ketiga, nah ini kesalahan auto protokol nih, karena nggak pakai auto task tadi. Nah ini nge-reses apa itu, auto reset task protokolnya itu kesalahan input. Nah ini ngeprint keluarannya kesalahannya. Kesalahan auto reset, kesalahan input terjawabnya dengan auto task. Koneksi dengan klien ini ditolak secara paksa, connection langsung ditutup. Nah ini betul nih, harusnya ada agent hanya proses tes diawali. Nah tadi ini udah kita buat if not tadi itu pakai metode start switch tadi itu, supaya awalannya apa yang kita tentuin harus diinput juga. Lalu membuat kelas untuk reset protokol, nampilin kesalahan di terminal, masalahnya ada tadi, dan secara otomatis memutus koneksi soket. Nah udah sih, memutus koneksi soket. Nah ini langsung ketutup. Ini yang ada sama errornya tadi, ditolak secara paksa, ketutup, langsung finally ketutup. Nah ini jalankan dan tunjukkan tas berhasil dan saat koneksi ditolak secara paksa. Nah ini udah semua sih, harusnya tinggal simpen, commit, dan push perubahan ke GitHub, memberikan tag latihan 8. Nah di awal udah. Nah ini yang keempat tadi, kita udah nambahin kelasnya, menambahkan inputan awalnya harus auto task tadi. Kalau nggak auto task, ngereses kesalahan auto resetnya tadi itu, yaitu kesalahan ini bakal keluar print keluarannya apa, kesalahan ini dari klien keberapa, perintah kesalahan apa kesalahannya yang keluar. Nah ini sudah masuk ke close, tutup sendiri. Nah ini tadi cuma ini pakai if tadi ya, tetap sama sih, kita tinggal nambahin di handlingnya ini ya berarti. Nah ini baru 1, 2, 3. Nah coba yang ke berapa itu, kita 5 kali sudah berhenti aja. Tadi itu ya berarti yang salahnya tadi, yang dipakai metode start switch-nya tadi itu ada yang kelebihan kata-katanya, salah kata juga kurang, kelebihan kurang. Nah langsung berhenti kalau udah 5 kali, dan ID-nya yang acak 5 kali itu 5 klien. Kalau udah 5 klien ya langsung break, berhenti. Ini kita memakai thread untuk menangani sekaligus 5 apa itu, 5 sekaligus itu 5 sekaligus klien, nggak satu persatu, nggak pakai apa namanya itu, nggak satu persatu lah, tapi langsung bisa nangani 5 klien sekaligus. Jadi di sini juga ini 5. Kan udah. Kalau udah berarti kita udah, oh ya, kita master, kita apa itu namanya, simpan, commit, dan push perubahan yang berikan tag. Nah ini mungkin nanti bisa di luar video. Mungkin kalau untuk video ini aja sih, udah 44 menit juga. Mungkin itu aja sih dari saya. Kalau masih ada salah kata saya minta maaf, atau kata yang kurang baik saya minta maaf. Saya akhiri untuk video
tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.